Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Muncul di berbagai isu bahwa flash disk Syahroni sudah ditemukan, kabarnya begitu kan ya. Ada yang mengatakan bahwa apa yang kemudian yang di hashtag di berbagai X begitu kan, ternyata itu bukan akun Syahroni. Nah, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu, dan saya telusuri betul ya, ternyata ya sekarang ini postingannya itu tidak ada begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar. Ada yang mengatakan bahwa isinya adalah soal dugaan bermacam-macam begitu kan. Ada soal diduga bahwa ini ada data perselingkuhan, data masa lalu, data internal partai, data orang-orang aliran dana, data macam-macam di situ begitu kan ya. Tetapi saya kira bahwa di berbagai media sosial ternyata ada yang mengatakan bahwa wah ini soal skandal, soal apa dan sebagainya begitu. Ini salah satu misteri flash disk putih Ahmad Syahroni begitu kan ya. Banyak yang bertanya-tanya itu isinya begitu kan. Tetapi perlu diingat yang memposting soal ini begitu kan ya, soal Syahroni ini begitu kan ya, ini apa ada yang nemu tas selempang Louis Vuitton warna hitam, isinya ada flash disk warna putih. Tasnya ambil aja. Kembaliin flash disknya sama saya, isinya ya banyak guys ya, sangat-sangat penting ya. DM ada imbalan. Nah, saya kira saya cari begitu kan ya, saya cari akun-akun ini begitu. Ternyata banyak yang kemudian sama begitu kan ya, dan saya cari yang centang biru yang kemarin saya lihat, wah ini benar kayaknya ini Syahroni begitu kan. Tapi setelah lihat centang birunya sudah tidak ada lagi begitu. Ya di X begitu kan, ya tidak mudah untuk mendapatkan centang biru kan, tidak mudah pada akhirnya begitu. Kenapa? Apakah ini benar orang-orang yang ingin ingin menjatuhkan Syahroni? Karena kabarnya Syahroni ini 4 tahun ini begitu, karir politiknya begitu kan, itu semakin tinggi. Bisa saja ini menjadi rival begitu kan ya, yang kemudian ingin menghancurkan Syahroni begitu. Nih, salah satu saya tunjukkan fakta yang sebenarnya begitu kan di berbagai X ya. Nama ini ya sama, ada Ahmad Syahroni, ya ASC, ada Ahmad Syahroni berdikari. Terus kemudian Ahmad Syahroni ini banyak akun-akun mengatasnamakan Ahmad Syahroni viral video, macam-macam di situ begitu kan. Tapi ada salah satu yang kemudian ya, yang mungkin masyarakat masih belum tahu begitu kan. Ada nama Ahmad Syahroni berdikari dan itu centang biru loh begitu kan. Nah, centang biru ini tidak mungkin didapatkan kalau followernya banyak atau berlangganan di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan, apakah ini cara-cara menjatuhkan Ahmad Syahroni atau tidak begitu? Ternyata kalau kita telusuri di sini apa yang kemudian muncul begitu kan ya, ternyata foto-foto Syahroni banyak sekali di sini begitu. Ini ada apa di balik ini semua? Siapa yang kemudian ada nuansa menjatuhkan Syahroni dalam karir politiknya begitu. ini terlepas dari pernyataan Syahroni ya begitu kan. Saya telusuri dalam flash disk itu begitu. Konteksnya adalah penelusuran itu begitu. Salah satu coba klik di sini begitu kan, kalau teman-teman masih kurang percaya, ini salah satunya Ahmad Syahroni ya, ASC ya. Apakah pengikutnya 6.000 sudah begitu kan ya? Memang banyak yang memposting itu begitu pada 24 Oktober 2020 bersama dengan keluarganya, bersama momen-momennya di situ begitu kan ya. Terlepas dari sini mungkin bisa saja ini adalah akun asli atau bagaimana begitu kan, atau yang ngefans kepada Syahroni, tapi melihat dengan yang lain begitu kan ya, yang pengikutnya 14 juta ini ya, 14.000 ini begitu kan ya. Banyak yang kemudian bersama dengan Prabowo, terus kemudian aktivitas Syahroni dan sebagainya begitu kan ya. Makanya secara tidak langsung ini bisa saja ini adalah akun-akun Syahroni, tapi yang kemarin yang katanya yang seperti ini begitu kan ya, yang seperti ini begitu, yang Syahroni berdikari, saya cari nggak ada sama sekali di situ begitu. Ya yang menghashtag bahwa apa ada nemu tas lempang Louis Vuitton itu begitu kan. Nah,
kalau kita telusuri secara seksama itu betapa pentingnya flash disk itu begitu. Makanya saya kira berakhirlah flash disk itu begitu. Jangan-jangan ini bagian dari orang yang kemudian seolah-olah ingin menurunkan citra Sahroni atau tidak begitu. Ini banyak orang yang berspekulasi begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu yang saya tahu ini saat saat di penjara maka orang-orang itu mengambil tasnya, mengambil berbagai macam koleksi Sahroni dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan muncul di berbagai media sosial bahwa digambarkan sebagai sebuah Sahroni ini sebuah kepanikan akibat pernyataan-pernyataan itu memicu sebagai berbagai spekulasi dan seolah-olah konspirasi begitu terkait apa yang seharusnya apa yang sebenarnya isi ya dalam flash disk tersebut ya. Bahkan misteri ini akan memancing ya berbagai pihak untuk melacak keberadaan benda kecil yang berwarna putih yaitu flash disk itu begitu kan, untuk bisa saja dibeli atau ditukar dengan data-data yang begitu berseleweran di berbagai media sosial begitu kan. Makanya ternyata ya yang beredar di berbagai media sosial itu ternyata hanya dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada inilah, ada itu begitu kan ya. Karena ini adalah momennya bersamaan dengan penjara yang kemudian dilakukan oleh massa di rumah Sahroni, orang itu percaya. Terutama begitu muncul ya benda misterius yang berwarna hitam begitu. itu ternyata diklarifikasi oleh Sahroni tidak ada dan sebagainya begitu. Dan inilah menurut saya mungkin ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Bahkan ada yang menduga bahwa flash disk itu berisi dokumen rahasia soal transaksi politik, daftar politik ya, bahkan daftar nama-nama besar ya, rekaman percakapan penting dan bukti lobby-lobby politik yang menguncang kursi kekuasaan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang menduga bahwa terkait dengan data keuangan, aliran dana ke luar negeri ataupun kekayaan milik Sahroni dan sebagainya begitu kan ya, mulai dari Bitcoin dan sebagainya. Ada yang menduga seperti itu begitu kan ya. Bahkan ada yang menduga bahwa ini bisa saja soal data-data internal begitu kan dari partai yang kemudian siapa di balik ini semua begitu. Apakah data-data internal Partai Nasdem inilah yang kemudian berada di Sahroni begitu kan. Kan ini bendahara begitu. Tidak mungkin menyimpan data-data di situ begitu. Saya kira begitu kan. Sahroni kan orang kaya begitu kan ya, tidak mungkin disimpan di flash disk, mungkin disimpan dengan akun-akun yang rapi begitu kan ya. Saya sekarang kan kalau langganan begitu 1 TB 1 tera begitu kan ya, di 1 GB tera begitu kan ya, kalau berlangganan di Google Drive begitu kan ya, itu saya kira bisa begitu. Saya kira tidak mungkin nampaknya Sahroni itu menyimpan flash disk di situ begitu. Mungkin ya di Google Drive dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan selain itu juga ya kelompok dari mafia ekonomi dari bisnis gelap yang terkait dengan aliran dana atau bukti solusi bisnis politik yang akan melakukan segala cara untuk menghapus jejak termasuk menyembunyikan atau menghancurkan benda. Ini banyak spekulasi-spekulasi yang muncul pada akhirnya begitu kan ya. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya ini muncul di berbagai media dan pada akhirnya kan multitafsir begitu orang-orang di luar sana begitu kan ya. Ini sebagian besar ya publik berharap jika isi flash disk itu ya diungkapkan ke publik yang bisa berdampak kepada stabilitas politik nasional. Siapa mereka begitu? Memang karir politiknya Mas Sahroni ini sangat tinggi sekali begitu. Makanya jangan termakan dengan nuansa-nuansa berita yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu kan ya. Apalagi soal bagaimana data-data Sahroni dan sebagainya begitu. Dan sampai sekarang kabarnya flash disk itu ya ada yang mengatakan sudah clear, ada yang mengatakan tidak begitu kan, karena begitu banyak di berbagai media sosial yang ada begitu. Nah dan inilah yang kemudian ternyata segampang itu begitu kan ya untuk mengadili orang. Artinya secara tidak langsung memang ini akibat kekecewaan masyarakat yang kemudian mengatakan dengan pernyataan Sahroni yang kemudian kata-kata tulul dan sebagainya, dan inilah reaksi memuncak begitu kan ya. Dan setelah itu ada kondisi demo yang tidak kondusif dan pada akhirnya banyak yang kemudian mengungkapkan bahwa ini dalangnya dari luar negeri, ada yang mendanai asing begitu kan ya. Dan kita lihat ternyata orang-orang yang melakukan anarkis ternyata masih anak SMA.
kabarnya sudah ada 20 orang yang ditangkap begitu kan. Ini menandakan bahwa mungkin satu sisi akibat kekecewaan masyarakat, mungkin satu sisi ada dalangnya begitu kan. Tapi kok begitu cepat ya di berbagai daerah ya begitu cepat sehingga orang-orang masih ya yang saya katakan tadi begitu kan. Apakah ini bagian dari orang-orang yang kemudian salah satunya adalah tim provokator dan sebagainya begitu. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena ini adalah politik. Jadi saya kira inilah di negara demokrasi begitu kan ya, bahwa semua orang bolehlah ya melakukan kebebasan berpendapat, tapi aturan-aturan seperti membakar pos polisi, membakar markas Brimob, membakar kantor DPRD begitu kan. Ya yang rugi juga pada kita. Kenapa? Karena kita lihat bahwa yang dibangun itu kan uang rakyat kita begitu. Tapi kekecewaan itu saya rasa tidak perlu begitu untuk membakar sana sini begitu kan ya. Mungkin ya yang saya tadi lihat dari beberapa fakta yang realitanya begitu kan ya. Ternyata banyak data-data yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu menunjukkan bahwa ada yang mengatakan akibat kekecewaan masyarakat. Apakah dalang ini membenturkan dengan rakyat, membawa atas nama kekecewaan, membawa atas nama rasa nuansa kecewa besar terhadap anggota DPR dan pemerintah. Nah inilah yang kemudian menjadi spekulasi itu begitu. Tapi bagi kami masyarakat mungkin ada rasa kecewa begitu kan ya. Satu sisi mungkin ada orang dalangnya begitu. Makanya Prabowo agak diam ya tanggal 28 29 itu melihat situasi dan kondisinya. Ternyata ada dalangnya yang bisa mengarah kepada terorisme. Wah, ngeri kalau sudah seperti ini. Ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.